Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Restu Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memainkan game Genshin Battle Crypto Complete. Nah, apa sih game Genshin Crypto Complete ini? Nah, game ini adalah game strategi perang play to earn berbasis NFT. Game ini dikembangkan dengan teknologi blockchain dan bisa dimainkan secara gratis. Nah, game ini mengisahkan perang yang bisa berbuntut pada World War ketiga. Kamu pun bertugas untuk melakukan berbagai misi penyelamatan untuk menyelamatkan dunia perang dan berkepanjangan. Nah, oke. Sebelum kita memulai game Genshin Crypto Complete ini, kita kan harus mengetahui nih apa sih, ada apa aja di dalam fitur-fitur ini, bukan fitur, apa namanya, ruangan apa saja. Misalkan kalian kan baru pertama kali ini mendownload game ini, terus kalian nggak tahu harus ngapain, harus apa, aduh gimana ya mainnya. Oke, saya jelasin pertama-tama. Nah, di sini kita akan mengetahui ini. Bagi kalian yang pernah main COC pasti tahu apa dari fungsi rumah besar ini. Rumah besar ini kalau diibaratkan di COC itu ibaratnya kerajaan. Nah, kerajaan ini adalah untuk bisa semua mengupgrade bangunan-bangunan yang ada di sini. Nah, ini adalah bangunan utamanya. Nah, setelah kalian ketika bermain dari level pertama, saya mengharuskan kepada kalian harus menghemat ini nih. Nah, yang ada gambar food itu yang dekat foto. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada namanya embassy. Embassy itu untuk apa? Embassy adalah klan yang berfungsi sebagai misalkan kita tempat meminta, terus mengadakan perang bersama teman-teman. Nah, ini fungsinya seperti itu. Kita contohkan, kita mau meminta bahan yang untuk digunakan, contohnya meminta food, kita minta support. Nah, bisa juga kita mensuplai ke orang-orang yang merequest seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui ruangan clan, kemudian di sini juga, nah kalau ini tuh namanya bagian di sini tuh pertambangan, baik oil, food, terus perak, material, semua ada di sini. Nah, di sini tuh khusus tambang-tambang, kalian tinggal tunggu aja. Nah, kemudian di sini ada Z Factory. Z Factory ini untuk pembuatan pesawat terbang, pesawat jet. Nah, biasanya yang kalian pertama kali main pasti bakal dapat gratisan yang bagus lah, apalagi yang dari kemarin yang dari register, pasti kalian mendapatkan legendary kan, mantap. Nah, kemudian di sini ada hangar itu untuk penyimpanan jet, atau juga bisa mengupgrade. Contoh di sini. Nah, tapi di dalam upgrade juga di sini harus ada persyaratan, harus mengikuti ini, tinggal upgrade misalkan harus pakai titanium. Nah, titanium itu untuk apa? Nah, yang tadi disebutkan titanium itu bisa ditukarkan ke dalam token. Tokennya itu miliko. Nah, di sini persyaratannya ada di sini. Nah, kalian kapan bisa menukar miliko? Harus level 18, terutama IHK-nya tuh, HK rumah ini harus level 18, terus HK-nya juga harus level trade horse-nya juga harus 18. Nah, ini kan ada yang ngasih itu, lumayan. Oke. Selanjutnya, nah di sini research lab. Saya jelasin yang penting-penting dulu ya. Di sini ada research lab. Research lab ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya untuk meningkatkan
attack skill. Nah, contoh. Nah, saya kan sudah lumayan jauh kan. Nah, di sini attack skill buat tank, buat ini. Nah, kalian harus menaikkan, mengupgrade terlebih dahulu. Nah, biasakan kalau kalian main jangan membuang-buang gold, harus sabar, harus tenang. Pokoknya biar nanti kepake semua. Nah, di sini misalkan aku nih mau upgrade ya. Push. Oke. Nah, di sini untuk penggunaan buat tank, air dan ground. Di sini administrator, di sini ship itu kapal laut penyerangannya. Ini ekonomi, yang ini mutation. Di sini war belum kebuka ya, nanti kayaknya di HK8 di HK20-an sekitar. Nah, oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, di sini shipyard. Di sini adalah tempat pembuatan kapal. Nah, untuk menyerang. Nah, di sini saya sudah kebuka level 6. Biasakan kalian harus mengupgrade-nya. Nah, di sini tuh. Nah, oh iya, biasanya kalau ada pertama main game ini tuh sungguh baik lah. Ibaratnya dia memberikan gold dengan kita menonton iklan, tinggal klik yang ada gold gratis itu. Terus ada event banyak. Nah, pusat event dan sebagainya. Kemudian ini fungsi tombol yang ada suara ini? Ini fungsinya untuk mensupport anggota clan. Oke. Kemudian ada di sini radar. Nah, ini dulu nih, Miss Factory ini tempat pembuatan lodong. Lodong itu ya kayak gini, seperti ini. Nah, saya sudah terbuka di level ini, biasakan teman-teman. Nah, kemudian ada radar yaitu penggunaannya untuk deteksi pasukan selam. Deteksi. Nah, di sini tinggal deteksi. Nah, kemudian ada yang di bawahnya. Nah, kalian yang nggak tahu ini, unit uang cadangan ini fungsinya yaitu untuk tempat penyimpanan kapal. Kalau yang ini pangkalan, di sini itu fungsinya untuk kapal yang di dalam base yang akan digunakan. Kalau yang di sini kapal induk yang ditugaskan. Kapal induk itu seperti ini nih. Nah, yang saya sering kapal induknya di luar, bentar ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini kapal-kapal yang di dalam base ini yang warna merah. Kemudian ada lagi Komsari Tari. Nah, Komsari Tari itu tempat menyediakan makanan ATK yang dikurangi. Nah, tempat makanan di sini semua. Di sini disimpannya. Terus ada armory itu tempat pembuatan tank baja. Nah, di sini kalian kalau misalkan nanti perang, apa aja yang harus dibutuhkan? Tank baja, kapal jet, kemudian bukan kapal jet, pesawat dan kapal. Nah, oke. Selanjutnya ada workshop. Workshop itu tempat memperbaiki KTB sembari. Di sini tempat penjualan pokoknya. Nah, yang terpenting di sini kalian harus membiasakan dari black market ini trade. Nah, biasanya setiap pagi kalian akan disuguhkan dengan pembelian yang sangat murah. Contoh di sini 100 bintang XP cuma 170 gold. Coba kita beli. Nah, beli. Oke. Kemudian ada lagi 14 oil 164 beli ya, seperti itu. Kemudian di sini tempat karir pot pembuatan. Nah, ini namanya kapal induk. Nah, seperti ini yang saya sudah kebuka di sini ya teman-teman, tinggal buat aja. Kemudian apa lagi? Nah, sudah kayak ini ya. Yang terpenting kalian harus mengupgrade hardware, kemudian research lab, researchnya harus ditambah-tambahkan, dan biasakan kalian upgrade shipyard. Nah, di sini di bawah sini ada 4 fitur. 4 fitur ini khususnya yaitu ini tempat clan yang tadi kalian ini
ruang tren, misalkan aliansi. Nah, kalian biasakan mengisi ini terlebih dahulu 8 kali lipat. Mengisi di sini totalnya geser dulu sampai habis. Oke, setelah habis kita mengecek aliansi festival. Nah, di sini ada aliansi festival untuk misi-misi yang bersama kalian bareng. Kemudian, nah ini saya tadi sudah misi ya teman-teman, tinggal ambil aja. Nah, dapat poin tuh, ada yang kayak koin gitu. Itu tinggal kita belikannya di mana? Di aliansi shop di sini. Nah, total saya ada 8.900 pojok atas sebelah kanan. Nah, seperti itu aliansi statistik untuk mengetahui kontribusi di sini. Untuk kontribusi seperti itu teman-teman. Kemudian ada pajak titanium, diplomasi aliansi. Nah, ini aliansi ini. Kemudian Alice Guild, ini tempat pembangunan. Kalau kalian jadi pemimpin R4 bisa ngebangun. Kemudian fitur di seberangnya. Nah, ini untuk apa yang namanya, kalau kalian sering bermain game RPG pasti kalau ada yang barang yang sama pasti bisa dijual. Nah, ini seperti ini. Atau barang yang nggak digunakan normal, misalkan daftarkan, terus kalian mendapatkan. Contohnya saya sudah nih kapal koleksi kan, setiap upgrade pasti yang kemarin-kemarin digantikan. Nah, tinggal kesini kan seperti itu. Kemudian ada di sini tas. Ini tas inventory. Inventory itu penyimpanan kita, di sini semua ada. Nah, banyaknya. Nah, kalian tuh pasti paham, setelah bermain pasti akan tahu. Oke, saya klaim dulu. Kemudian apa lagi? Nah, ini depot itu tempat penyimpanan bahan makanan titanium dan lain-lain. Tinggal upgrade. Kemudian ada multiplan. Nah, ini tempat meng-craft peralatan buat admiral. Admiral itu yaitu admiral ini, saya klik profil ya teman-teman. Nah, craftnya itu kan ada topi, baju, pistol, sepatu, tembakan, dan kacamata. Nah, ini kalian tinggal dibuat aja. Misalkan contoh saya ke craft equipment, kalian pasti tapi harus mempunyai bahan-bahannya ya, seperti ini nih. Tinggal craft, terus kalian mau craft apa bisa. Kalau mempunyai bahan-bahannya itu di mana mengetahuinya? Ada di inventory material. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang terpenting dari game ini, kalian jangan terlalu berlebihan dalam membuang-buang material, karena di HK selanjutnya pasti akan susah seperti ya sekarang lagi kesusahan. Nah, kemudian ada lihat skill ini, intelligent agent. Intelligent agent itu yaitu gunanya untuk meningkatkan konstruksi-konstruksi yang ada di lingkungan kita. Misalkan ingin meningkatkan konstruksi robot, tingkatkan. Nah, best increase nilai resource seperti itu. Kemudian fitur pesan di sini, pesan seperti biasa, kalian tahu gunanya. Terus ada di sini. Nah, di sini ada yang tadi kan aku ngeklik yang gambar ada angka 2 ini ya di bawah, tentang misi harian quest. Nah, ini quest yang saya belum jalankan karena baru pertama kali naik ke HK18. Kemudian quest harian seperti biasa. Oh iya, kalau di quest harian kalian biasakan nonton video dulu, karena buat mendapatkan 2 kali lipat lumayan. Kemudian ada challenge seperti biasa. Oke, yang selanjutnya ada gambar bumi. Ini yang terpenting. Nah, saya klik gambar bumi. Nah, di sini kalian akan mengetahui rumah kalian. Saya ini nih rumahnya 18. Nah, terus apa sih? Kita ngapain aja sih di sini? Nah, kita cuma tinggal perang-perang aja.
Contoh misal kita mau menyerang admiral, tinggal attack. Yang terpenting kalian ngejalanin misi. Oh iya, biasain kalau kalian lagi kesusahan menyerang attack base musuh. Nah ini base musuh nih. Ini base musuh, teman-teman. Nah, ini ada yang level 20, 10, 12. Pokoknya kalian kalau ketika kalian ingin mengetek terus nggak kuat sendirian, kalian tinggal buat rally attack. Di sini ada tulisannya rally attack seperti itu. Terus nanti saya akan jelaskan lah tentang bagaimana cara ngetek yang baik. Terus armada plate yang harus di attack saya akan jelaskan nanti. Pokoknya intinya bagian ini tentang kita mencari tentang put, tentang menyerang, pokoknya ada di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada di fitur admiral. Fitur admiral ini kalian harus dari XP, stamina, battle point, tahu ya fungsinya buat apa. Admiral ability. Nah, di sini biasakan kalau kalian mengupgrade satu ability, setahu saya harus satu jalan. Ini contohnya saya 2 2 2 2 4 4 3 3 3 ke 1. Nah, belum ke sini karena kurang ability-nya. Terus pindah ke sini 3 3 3 3 belum lagi. Nah, seperti itu. Terus admiral skill. Kalian mengetahui tentang skill admiral, tentang ini nama rank yang paling teratas. Lihat ada berapa kekuatan. Nah, di sini saya baru 9.000 teman-teman. Seperti itu. Mungkin ini ada papan pengumuman. Di step selanjutnya nanti saya akan contohkan bagaimana cara mengetek armada yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian. See you next time video. Bye bye.